Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kusmiati dengan NIM belakang 069. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ide startup saya sebagai tugas manajemen industri kelas B1. Nah, ide startup dari saya yaitu eData, di mana eData adalah aplikasi penyedia paket data. Kemudian eData. eData merupakan sebuah aplikasi penyedia paket data yang tidak hanya menawarkan paket data all operator saja, tetapi juga menyediakan sistem kontrol jaringan dan kendala yang dialami oleh pelanggan. Pada eData akan diberikan fitur untuk kontrol jaringan yang akan memastikan sinyal tetap stabil, serta fitur lapor terkait kendala, baik kendala dari aplikasi, jaringan, proses transaksi, dan lain-lain. eData juga akan didesain dengan fitur custom number khusus provider dari kami atau provider yang telah menyetujui kontrak kerjasama untuk custom number. Custom di sini bukan meliputi semua angka, tetapi hanya kombinasi dari random beberapa angka yang diinginkan oleh pelanggan. Pemrosesan custom nomor dilakukan maksimal dalam 1 kali 24 jam dengan pengiriman kartu melalui ekspedisi ataupun counter terdepan. Nah, kemudian ada analisis umum kebutuhan bisnis dengan kondisi di Indonesia. Penyediaan fitur yang dimuat dalam aplikasi eData dirancang dengan mempertimbangkan tren yang akan terjadi dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Kondisi-kondisi yang terjadi saat ini menjadi sebuah dasar munculnya ide pengembangan kualitas kestabilan jaringan internet yang dapat dianalisis oleh sistem melalui aplikasi eData secara otomatis sehingga dalam proses maintenance-nya tidak membutuhkan waktu yang lama. Penggunaan aplikasi dalam hal ini juga menjadi jawaban keefisiensian dari ide yang muncul. Karena masyarakat di Indonesia pada umumnya dapat menggunakan fasilitas dari eData tanpa harus datang langsung ke kantor atau pusat pengelolaan kestabilan jaringan dari eData itu sendiri. Nah, untuk tampilan aplikasi eData dibuat dengan 3 mode. Yang pertama adalah terang, gelap, serta mode custom. Mode tampilan ditawarkan agar masyarakat merasa lebih nyaman dengan aplikasi eData dalam kesehariannya, dikarenakan akan dirasa dapat memberikan kepuasan diri, dapat menyesuaikan mode tampilannya sesuai dengan keinginannya dan yang dibutuhkannya. Nah, ini merupakan contoh tampilan aplikasi eData. Yang pertama, tampilan awal masuk di dalam aplikasi, kemudian login, kemudian jika belum mempunyai akun bisa bagian sign up, kemudian di sini juga ada tampilan-tampilan aplikasi eData selanjutnya bagian profile, terus ada QR. Nah, untuk target jumlah pengguna eData tersendiri yaitu target yang diharapkan oleh eData dalam sistem pre-order atau custom nomor dalam sehari terdapat 200 customer baru. Sedangkan untuk sistem ready stock-nya terdapat 150 customer baru. Sehingga dalam 1 bulan target sasaran pengguna baru adalah 10.000 customer baru. Target bulanan itu akan diterapkan dalam 5 tahun ke depan. Tahun-tahun selanjutnya, target pengguna baru diturunkan mengingat bahwa dalam satu chip kartu perdana atau SIM card dapat digunakan oleh pelanggan tidak hanya sekali pakai saja. Dengan begitu, target di tahun selanjutnya setelah batas target awal lebih difokuskan pada peningkatan target pelanggan yang menggunakan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi eData. Kemudian, target pengguna aplikasi di tahun pertama merupakan pengguna baru serta pelanggan yang menggunakan fitur isi ulang paket data, konsultasi terkait kendala, daftar counter eData, dan penjaminan kestabilan jaringan yang eData tawarkan.
Target pelanggan menggunakan fitur pada aplikasi e-data di 1 tahun pertama yaitu untuk isi ulang 300 pelanggan dalam sehari, untuk konsultasi kendala 250 pelanggan dalam sehari, daftar counter e-data yang tersedia 50 pelanggan per hari, serta penjaminan kestabilan 50 pelanggan per hari. Sedangkan untuk tahun setelahnya, e-data menarget jumlah pelanggan tiap bulannya sebanyak 15.000 pelanggan. Pengguna fitur aplikasi e-data dengan sebaran pada tiap fiturnya, untuk isi ulang adalah 500 pelanggan, untuk konsultasi kendalanya adalah 300 pelanggan, dan daftar counter e-data yang tersedia 75 pelanggan, serta penjaminan kestabilannya 75 pelanggan. Nah, ini merupakan alur atau cara pre-order dalam pemesanan SIM card secara custom. Nah, yang pertama kita perlu mengunduh aplikasi terlebih dahulu, kemudian registrasi akun. Customer registrasi akun di aplikasi e-data menggunakan email pribadi. Kemudian custom, di sini customer bisa memilih nomor yang tersedia ataupun custom 4 digit angka yang diinginkan. Kemudian pesan melalui melakukan pemesanan nomor yang telah dipilih di aplikasi e-data. Kemudian akan diproses oleh kami, pemrosesan dan penyiapan produk hasil customer dari pelanggan, kemudian akan kami kirimkan baik melalui ekspedisi maupun counter terdekat sesuai dengan pilihan pelanggan. Kemudian ketika SIM card telah diterima oleh customer dan siap untuk diaktifasikan, proses pre-order telah selesai. Nah, kemudian untuk proses pembelian secara ready stock atau secara langsung di counter terdekat, kita pelanggan hanya perlu datang ke counter terdekat untuk memilih nomor yang tersedia, kemudian melakukan pembayarannya dan melakukan aktivasi SIM card yang telah dibeli. Untuk analisa kebutuhan tenaga kerja, e-data membutuhkan tenaga kerja yang telah berpengalaman sesuai dengan job desk dan bidangnya minimal dalam 1 tahun. Berinovasi, tidak mudah menyerah, dan dapat dipercaya dengan pembagian bidang meliputi dalam pengembangan aplikasi kita membutuhkan UI atau UX design yaitu 1 orang, developer 2 orang, web programmer 2 orang, tester 1 orang, customer service 2 orang, dan admin order 2 orang. Sedangkan untuk bagian produksi kita membutuhkan tenaga kerja. Bagian pembuatan nomor ada 5 orang, test call ada 3 orang, pembuatan chipnya membutuhkan 5 orang, penyinkronan antara nomor dengan chip kita membutuhkan 3 orang, dan sales atau pemasarannya kita juga membutuhkan 3 orang tenaga kerja. Nah, untuk selanjutnya adalah skema produksi. Pembuatan kartu perdana hingga siap pakai. Yang pertama adalah pembuatan nomor. Pembuatan nomor di sini akan memakai software khusus dengan 1000 nomor dalam sekali pembuatan. Kemudian tahap selanjutnya adalah test call, sebuah percobaan melakukan panggilan dan untuk menentukan sebuah nomor layak atau tidaknya diterbitkan. Kemudian tahap ketiga adalah pembuatan chip yang terbagi dalam 3 tahap, yaitu chip kosong, chip setengah isi, dan chip isi. Chip kosong adalah chip yang belum terisi nomor yang tersedia di awal. Untuk chip setengah isi adalah nomor dengan kode kartu perdana, semisal 0821 seperti itu. Untuk chip isinya adalah udah full dari 12 digit nomor atau 11 digit nomor. Kemudian ada proses penyinkronan. Penyinkronan antara nomor dan chip. Tahap ini dilakukan menggunakan software dan alat khusus. Nah, selanjutnya ada analisa kebutuhan biaya awal. Biaya awal yang dibutuhkan untuk pembangunan ide startup e-data merupakan yang pertama dari analisis peralatan kerja. Kami membutuhkan komputer, printer, software, pembuatan nomor, penyinkronan nomor dan chip,
kemudian ada alat penyinkron nomor dan chip. Nah, untuk komputer sendiri kami menargetkan pada tahun pertama pada awal itu kami membutuhkan 20 komputer, di mana dalam anggarannya adalah 5 juta satu komputernya, sehingga kita membutuhkan 100 juta. Printer kita membutuhkan 5, di mana anggaran dana satu printernya adalah 5 juta, sehingga kami membutuhkan 25 juta untuk peralatan kerja printernya. Untuk software kami membutuhkan 2 software, yaitu untuk software pembuatan nomor dan software penyinkronan nomor dan chip. Nah, untuk pembuatan nomor kita membutuhkan 5 karena tenaga kerja kita dalam pembuatan nomor adalah ada 5 orang. Nah, dengan biaya softwarenya masing-masing 750, sehingga kita peroleh harga software. Anggaran software untuk pembuatan nomor adalah 3.750.000. Kemudian penyinkronan nomor dan chip, kita membutuhkan 3 tenaga dengan satu softwarenya seharga 1,450 juta, sehingga kita membutuhkan 4,350 juta. Dan alat penyinkron nomor dan chip kita membutuhkan 3 sesuai dengan tenaga kerja yang kita targetkan dengan harga 2.500.000 diperoleh anggaran dana untuk alat penyinkronan ada sebesar 7.500.000. Sehingga untuk total peralatan kerja di awal kita membutuhkan 140.600.000. Nah, kemudian untuk biaya awal selanjutnya yang dibutuhkan oleh eData adalah sebuah counter, karena kami tidak hanya bergerak di dalam aplikasi saja, tetapi kita juga menyediakan counter-counter yang tersebar di beberapa daerah atau kota, seperti itu. Nah, jadi untuk sewa ruko, kita menarget dalam 1 tahun awal, yaitu 12 bulan, dengan perhitungan 1 bulannya adalah 1 juta. Sehingga dalam 1 tahun kita membutuhkan anggaran dana sebesar 12 juta. Untuk pemasangan awal WiFi kita membutuhkan 750. Sehingga untuk biaya awal pengoperasian di counter kita membutuhkan 12.750.000. Nah, kemudian karena tadi kita juga berbasis dalam aplikasi, kita juga membutuhkan yaitu beberapa biaya awal untuk pembuatan aplikasi, diantaranya yaitu tools, kemudian ada UI atau UX design, kemudian ada developer, web programmer, dan tester, di mana kita memiliki anggaran untuk pembuatan aplikasi sebesar 21.500.000. Kemudian untuk produksinya sendiri kita bekerja sama dengan perusahaan lain pembuat chip kosong dengan anggaran 150 juta per 10.000 unit. Sehingga kebutuhan awal yang diperlukan oleh data untuk pengoperasian awal adalah sebesar 324.850.000. Kemudian adalah analisis kebutuhan investasi. Kebutuhan biaya selama belum menghasilkan pemasukan. Yang pertama, kita kebutuhan biaya operasional sebesar 108.120.000 per bulan. Kebutuhan biaya counter sebesar 12.750.000 per tahun. Kemudian ada kebutuhan biaya peralatan sebesar 140.600.000 per 5 tahun. Dan didapatkan untuk kebutuhan tahun pertama sebesar 1.450.790.000. Kemudian untuk biaya sosialisasi produk, target pada tahun pertama adalah aplikasi eData dapat diunduh oleh 5.000 orang yang tersebar di berbagai daerah dan terdapat 10.000 pelanggan baru pengguna SIM card dari eData. Biaya sosialisasi produk yang dianggarkan dalam 1 tahun pertama adalah sebesar 20 juta rupiah. Kemudian biaya rekrutmen pegawai yang dianggarkan adalah 10 juta,
karena di sini proses rekrutmen dilakukan secara mekanismenya secara hibrid, yaitu online pada proses administrasinya dan offline untuk tahap tes dan wawancara. Nah, kemudian adalah analisa kebutuhan biaya investasi. Analisa pertumbuhan setiap tahunnya pada 5 tahun pertama, yaitu untuk target pertumbuhan tiap tahunnya, tahun pertama kita menarget 15 counter di kota besar dan 20.000 pelanggan baru. Untuk tahun kedua, target 30 counter di kota besar dengan 20.000 pelanggan baru. Kemudian untuk target tahun ketiga adalah 45 counter di kota besar dengan 20 pelanggan baru. Selanjutnya, tahun keempat menarget dengan 50 counter, yang tahun kelima kita menarget 75 counter yang telah tersebar di Indonesia. Kemudian untuk target pendapatan tiap tahunnya, untuk tahun pertama kita menarget pendapatan sebesar 250 juta, untuk tahun kedua targetnya adalah 500 juta, kemudian tahun ketiga adalah 1.500 juta, selanjutnya untuk tahun keempat adalah 6.000 juta, kemudian untuk tahun kelima adalah 30.000 juta. Untuk analisis kebutuhan biaya investasi, di sini juga ada analisis terkait pesaing dan kompetitor yang akan dialami oleh e-data itu sendiri. Nah, sesuai dengan perkembangan teknologi, kondisi pandemi COVID-19, serta kebutuhan kehidupan yang serba online membutuhkan keefisiensian dan efektivitas dari suatu jasa penyedia kebutuhan atau paket data, di mana saat ini mulai bermunculan aplikasi-aplikasi top-up paket data. Akan tetapi, semua hal itu menjadi sebuah tantangan untuk e-data senantiasa berinovasi dan berkembang lebih baik lagi dengan selalu memperhatikan kualitas dan penjaminan mutu sehingga pelanggan akan memberikan kepercayaannya kepada e-data sebagai startup yang bergerak di bidang retail penyedia paket data sekaligus SIM card-nya dengan kualitas jaringan yang terbaik. Nah, untuk analisa kondisi regulasi yang menghambat, e-data berusaha sebaik mungkin untuk menjamin kualitas jaringan dan pelayanan yang disediakan. Keamanan data juga diperhatikan untuk kenyamanan pelanggan serta masukan, kritik, saran, dan evaluasi yang diberikan oleh pelanggan menjadi suatu dasar dari e-data untuk selalu berkembang dan mengembangkan kualitas yang e-data miliki. Kemudian ada analisis cash flow. Yang pertama adalah biaya total investasi. Kebutuhan untuk investasi sebelum mendapatkan profit yang cukup adalah operasional pada 3 tahun pertama, yaitu kita bisa perhitungkan sebesar 4.677.220.000. Kemudian untuk keuntungan investor jika beruntung, yaitu pada tiap tahunnya adalah tahun pertama senilai 250 juta, untuk tahun kedua diperoleh senilai 750 juta, kemudian untuk tahun ketiga diperoleh senilai 2.250 juta, dan untuk tahun keempat diperoleh senilai 8.250 juta, sedangkan untuk tahun kelima diperoleh keuntungan sebesar 38.250 juta. Nah, dari situ kita tahu bahwa pada tahun ketiga modal awal sudah dapat dikembalikan jika sumber modal awal tersebut diperoleh dari pinjaman, dan keuntungan juga sudah diperoleh dengan
persentase yang cukup besar. Nah, untuk analisis kemungkinan kesalahan target, jika dalam perhitungan terdapat kesalahan target atau error sebesar 20%, maka keuntungan masih dapat diperoleh dengan persentase yang relatif cukup besar. Nah, dari situ kesimpulan yang dapat diperoleh dari beberapa rancangan dan analisis dari e-data itu sendiri, yaitu e-data merupakan aplikasi penyedia paket data yang dikembangkan berdasarkan dengan kebutuhan dan kondisi yang saat ini terjadi, terutama di Indonesia. E-data memegang moto melayani dengan kualitas tinggi, di mana e-data mengutamakan sebuah pelayanan dan melakukan penjaminan kualitas jaringan. E-data juga membuka lebar kotak masukan, kritik, dan saran sebagai bahan pertimbangan pengembangan pelayanan dan produk selanjutnya. Bersama e-data, pada tahun ketiga, investor sudah mulai mendapat keuntungan dengan persentase yang relatif cukup tinggi dan dapat mengembalikan modal awal jika modal tersebut diperoleh dari pinjaman. Sekian presentasi dari saya terkait ide startup saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.